Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dan teman sejawat atas ketersediaannya untuk berpartisipasi dalam rangka melakukan penyuluhan anti korupsi sebagai pemenuhan tugas dari dosen saya, Pak Anang Wahyudi dan Bunda Kelly. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyuluhan mengenai 9 nilai anti korupsi. Apakah rekan-rekan bisa melihat PowerPoint-nya? Belum. Sudah bisa dilihat. Baik, terima kasih. Saya mulai saja. 9 nilai anti korupsi. Yang pertama-tama kita ketahui dulu apa itu korupsi. Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dijelaskan tentang pengertian istilah korup yang merupakan kata sifat dan korupsi yang merupakan kata benda. Nah, korup itu artinya buruk, rusak, dan busuk. Arti lain dari korup adalah suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, atau dapat disogok, atau memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Nah, mengkorup itu sendiri sama seperti tadi, artinya merusak, menyelewengkan, atau menggelapkan barang milik perusahaan atau negara tempat kerjanya. Nah, adapun arti dari korupsi itu sendiri adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara dalam artian perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Nah, mengkorupsi itu adalah tadi menyelewengkan atau menggelapkan uang dan sebagainya. Nah, perlu rekan-rekan ingat dan ketahui, sebenarnya korupsi itu tidak hanya seputar mengambil uang negara ataupun uang yang bukan hak kita, tetapi ketika kita melakukan mencontek ataupun melanggar peraturan lalu lintas, itu juga bisa kita sebut dengan korupsi, karena dia itu telah melakukan perilaku yang koruptif. Nah, agar rekan-rekan tahu lebih lanjut apa saja itu perilaku koruptif dan bagaimana cara mengatasinya, terlebih dahulu kita simak 9 nilai anti korupsi pada pembahasan berikutnya. Nah, yang pertama ada nilai kejujuran. Misalnya, rekan-rekan ingin meminta uang kepada orang tua untuk membeli buku seharga 50.000. Nanti teman-teman katakan kepada ibu untuk meminta uang 50.000, bukannya meminta uang 60.000. Karena ketika rekan-rekan minta uang 60.000, berarti Anda sudah korupsi uang senilai 10.000 rupiah. Yang kedua ada nilai kepedulian. Misalnya, rekan-rekan bersedekah kepada pengemis atau pemulung-pemulung di sekitar. Nah, nilai kepedulian ini tentunya membantu mereka untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Karena perlu kita ketahui fakta di lapangan adalah kebanyakan orang-orang yang melakukan tindakan koruptif itu adalah orang-orang yang ekonominya terbilang rendah. Seperti misalnya mereka tidak mampu untuk membeli beras, maka mereka akan melakukan tindakan seperti maling atau mengambil uang yang bukan miliknya. Yang ketiga ada kemandirian. Nah, rekan-rekan bisa lihat pada gambar perempuan ini mengerjakan ujiannya sendiri, tidak mencontek. Nah, lalu ada nilai kedisiplinan. Jadi ketika rekan-rekan datang ke sekolah ataupun datang ke tempat kerja, usahakan selalu tepat waktu. Karena kalau rekan-rekan terlambat, berarti rekan-rekan sudah korupsi waktu, dan itu sangat diurungkan. Yang berikutnya ada nilai tanggung jawab. Jadi ketika rekan-rekan diberikan tugas, baik dari dosen, dari guru, ataupun dari atasan di tempat kerja, rekan-rekan haruslah mengerjakan tugas itu atau pekerjaan itu dengan sebaik mungkin, seamanah mungkin, karena itu merupakan kewajiban kita. Kemudian nilai kerja keras. Nah, nilai kerja keras ini rekan-rekan bisa artikan sendiri seperti melakukan pekerjaan ataupun tugas dengan
sebaik mungkin agar nantinya tidak timbul perilaku koruptif yang tidak diinginkan, seperti misalnya tidak ingin belajar keras untuk mengikuti ujian, nanti rekan-rekan malah mencontek. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu kita hindari. Kemudian, nilai kesederhanaan. Nah, nilai kesederhanaan ini kita perlu telaah diri, apakah kita sudah sederhana, apakah kita sudah bergaya sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Karena apabila kita tidak hidup dengan sederhana, biasanya itu akan mengacu kepada tindakan koruptif yang tidak diinginkan. Seperti misalnya ingin membeli tas branded, tapi apalah daya kemampuan ini belum cukup, akhirnya kita menyelewengkan uang dan sebagainya. Kemudian yang kedelapan ada nilai keberanian. Misalnya rekan-rekan melihat ada orang yang mencontek atau melakukan penyelewengan. Nah, kita dengan berani menegur orang itu agar dia tidak melakukan perilaku yang koruptif lagi. Karena apabila kita tidak menegur, sama saja secara tidak langsung kita ikut membantu mereka untuk terus melakukan perbuatan yang koruptif. Yang terakhir ada nilai keadilan. Nah, banyak kita temukan di lapangan seperti hakim yang memutuskan perkara itu secara tidak adil atau biasanya banyak sekali yang terdakwa itu menyuap hakimnya, padahal itu tidak boleh. Nah, selain itu banyak bentuk keadilan lain seperti apabila kita posisikan diri kita sebagai seorang guru dan apabila ada dua anak, yang pertama anaknya itu berprestasi dan yang kedua anaknya kurang berprestasi, maka adillah dalam memuji mereka, karena apabila tidak adil ditakutkan akan memunculkan perilaku yang koruptif. Seperti misalnya tadi sudah saya jelaskan, misalnya anak yang kurang berprestasi ini merasa sebal karena kita tidak memberikan pujian ataupun dukungan kepada mereka. Nah, jadi mereka mau yang instan, jadi mereka bisa nyontek atau melakukan perilaku-perilaku koruptif yang lainnya yang tentunya tidak kita inginkan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita tutup penyuluhan kali ini, saya ada sebuah video tentang kampanye anti korupsi. Rekan-rekan harap menyaksikan dan diambil moral value-nya. Apakah videonya sudah ada? Sudah. Sudah, Kak. Sudah. Baik, kita saksikan bersama-sama ya. Korupsi bukan solusi. Korupsi itu sangat tidak baik. Korupsi itu merusakkan. Korupsi itu memalukan. Waktu itu kampus saya menyediakan buku dengan harga 150.000, sedangkan teman saya meminta uang kepada orang tuanya 250.000. Waktu itu saya pernah bersekolah di sekolah menengah pertama. Teman saya ingin membeli gorengan, tapi uangnya cuma 2.000, tapi dia ingin beli 4. Akhirnya uang 2.000 dipotong 2, terus dibelikan belanjaan 2 kali. Mencegahnya adalah dimulai dari diri sendiri dengan tidak melakukan hal-hal yang tidak biasa, karena semua berawal dari hal-hal yang tidak biasa menjadi biasa. Tidak perlu jauh memerangi korupsi. Sadari dari diri sendiri adalah kunci. Jadi, kalau mau mencegahnya, harus ada tindakan tegas. Menurut saya, untuk memberantas korupsi, kita perlu mengurangi perilaku-perilaku koruptif yang ada di kehidupan saya. Maju Kak Jempol, membela yang banyak. Itu salah.
Yang benarnya membela yang benar. Mari bersama-sama kita berantas korupsi. Hasil korupsi bukanlah rezeki. Mari bersama-sama berantas korupsi. Hidup memang pedih, tapi korupsi bukan solusi. Ayo bersama-sama berantas korupsi. Korupsi itu adalah penyakit. Pastinya adalah transparansi. Ayo bersama-sama kita berantas korupsi. Baik rekan-rekan, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada penyuluhan kita kali ini. Sebelumnya, apakah rekan-rekan sekalian mungkin ada pertanyaan atau ingin mengkritik? Saya persilakan, saya beri waktu untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, kalau belum ada, saya cukupkan penyuluhan kali ini sampai di sini. Saya harap kita dapat bertemu lagi mungkin di penyuluhan-penyuluhan berikutnya. Semoga yang saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan pada kehidupan rekan-rekan sekalian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.